Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini di 23 Ramadan, usai sholat subuh kita menyempatkan waktu untuk duduk sejenak, insya Allah sampai sholat isya sebentar, berbagi satu topik yang kita beri judul teorisasi zakat harta. Latar belakang pembahasan usaha untuk menteorisasi atau rasionalisasi zakat harta itu berawal munculnya berbagai macam jenis zakat kontemporer yang bisa kita katakan bahwa lepas dari jenis zakat yang disepakati selama ini. Zakat kontemporer itu kehadirannya kontroversi karena akarnya tidak kuat. Ada yang hadir karena tujuan agar zakat harta yang dikumpulkan tiap tahun itu bisa meningkat, maka dibuatlah zakat kontemporer itu. Yang kedua, ada karena merasa tarif zakat yang dikenakan pada zakat tertentu untuk golongan tertentu dianggap relatif tinggi, sementara ada pihak lain yang lebih besar penghasilannya tetapi tarif zakatnya sangat rendah, sehingga dianggap bahwa perlu mengusulkan tarif zakat yang baru ya, untuk zakat kontemporer yang diusulkan itu. Itu yang melatar belakangi. Tentu ini lebih condong ke kajian akademik dibanding bersifat doktrinasi. Ya, misalnya ayo berzakat. Jadi lebih kepada kajian akademik. Baik, yang saya maksud dengan teorisasi adalah upaya mencari keumuman. Jadi kita berusaha untuk mengeneralisasi dari pola zakat harta yang diwajibkan agar zakat harta memiliki teorema yang menjadi model. Seperti saya katakan tadi, zakat kontemporer ini tidak ada asumsinya atau tidak ada modelingnya, kemudian tiba-tiba ada zakat kontemporer. Nah, teorisasi atau rasionalisasi zakat harta dilakukan berdasarkan kajian ilmiah. Rasionalisasi zakat harta akan membawa pada teknik dan pola yang jelas dalam pengembangan zakat. Itu yang kita harapkan. Setiap zakat kontemporer yang dikembangkan harus buat landasannya agar tidak kontroversi.
Sebelum masuk ke pembahasan, sekedar reminding kembali secara singkat kita menguraikan sedikit pengertian zakat. Jadi zakat itu berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyatan, yang artinya bersih dan suci. Kemudian yang kedua adalah an-numu, tumbuh dan berkembang, atau bahasa lainnya adalah berkah. Mari kita lihat definisi yang pertama. Ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran 9 ayat 103. Allah berfirman, "Khuz min anwarihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian dari harta benda mereka berupa sedekah. Allah di dalam Al-Quran untuk zakat itu menggunakan terminologi sedekah. Kalau kata sedekah dalam terminologi Indonesia, pemberian yang tidak wajib, itu bahasa umum kita. Masih sedekah, ya, sedekah. Tapi dalam Al-Quran, sedekah yang dimaksud itu di sini adalah zakat. Sebagaimana di ayat yang lain, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu adalah ini 8 asnaf itu. Allah juga menggunakan terminologi sedekah. Jadi yang dimaksud di sini tidak lain adalah zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan. Jadi harta yang kita miliki ketika kita keluarkan zakatnya, itu artinya kita bersihkan harta kita. Membersihkan dari hak 8 asnaf tadi itu. Jadi sebenarnya secara hakiki zakat yang kita bayarkan itu sesungguhnya bukan keluar dari harta kita. Jadi zakat itu sesungguhnya adalah harta 8 asnaf ini ada pada harta kita. Jadi ketika kita keluarkan, itu artinya memang mengeluarkannya bukan hak kita. Allah titipkan rezeki 8 asnaf itu ke dalam harta kita. Itulah sebabnya zakat harta tidak ada kaitannya ikhlas atau tidak ikhlas. Misalnya kita mengatakan segini saja Ustadz zakat saya karena cuma segini keikhlasan saya, ya. Atau saya tidak membayar zakat tahun ini karena saya tidak ikhlas. Tidak seperti itu. Makanya di sini fil amar, untuk ambillah. Ya, bukan terimalah, tapi ambillah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah wafat, 1 tahun menolak membayar zakat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan tentara perang memerangi kaum yang tidak membayar zakat. Jadi zakat tidak ada kaitannya ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi ketika kita membayar zakat, kita membersihkan harta kita dari hak orang lain. Kemudian wa tuzakkihim, dan mensucikan biha dengan zakat yang dibayarkan.
Mensucikan apa? Mensucikan pemilik harta. Jadi ketika kita membayar zakat harta kita bersih dari hak orang lain. Kemudian jiwa kita suci dari tamak dan rakus. Jadi dua yang sekaligus dibersihkan dan disucikan, harta dan jiwa kita. Itu pengertian yang pertama, zakka yuzakki tazkiyatan. Kemudian yang kedua, an-numuh. An-numuh artinya bertumbuh. Ada dua pengertian di sini. Pengertian yang pertama adalah barang yang wajib dizakati hanyalah barang yang punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Barang yang tidak punya potensi bertumbuh dan berkembang itu tidak dizakati. Pengertian yang kedua dari an-numu adalah barang yang punya potensi bertumbuh dan berkembang nanti kena zakat kalau dia bertumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya ada nisab, batas minimum, dan ada periodisasi, haul, menentukan bahwa apakah bertumbuh atau tidak bertumbuh. Nah, pengertian yang lain, an-numu artinya berkah. Jadi harta kita berberkah, terutama yang tinggal. Nah, juga berarti bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, maka harta kita bertumbuh dan berkembang, berberkah. Itulah sebabnya sering kita dengarkan bahwa tidak ada orang miskin karena zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Malah berkembang harta bendanya. Itu pengertian zakat. Dari dalilnya secara singkat ini terkait dengan perdagangan dan pertanian. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi ini kaitannya dengan zakat perdagangan. Di situ dikatakan, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah. Ini artinya sebagian dari hasil usahamu. Berarti itu perdagangan, barang atau jasa. Ya. Yang baik-baik, sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ini pertanian. Itu dasarnya. Kemudian kita pahami bersama bahwa zakat ini adalah salah satu arkanul Islam, rukun Islam. Sebagaimana hadis yang sejak kita SD sudah tahu ini, ya, sekedar mengingatkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajj wa shaumi Ramadan. Jadi zakat adalah rukun Islam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke awal pembahasan teorisasi. Kita lihat di sini ada dua kelompok zakat.
zakat yang disepakati, kemudian ada zakat kontemporer. Yang disepakati itu ada 5 yang kita pelajari dari dulu, yaitu emas, perak, uang. Kemudian yang kedua perdagangan, ketiga pertanian, keempat peternakan, 5 rikas. Nah, zakat profesi atau zakat kontemporer yang muncul belakangan ini diantaranya adalah zakat profesi, zakat investasi, zakat perusahaan, zakat pertambangan, ya, zakat pendapatan dan jasa. Ini kalau kita masuk ke PSAK, ini rule base, Bang Ipul ya, rule base. Kalau IFRS itu principle base. Ya, jadi zakat yang disepakati ini itu berdasarkan prinsip. Kalau ini rule, ya, yang kontemporer ini. Nah, kalau rule base nanti terlalu banyak PSAK. Ada PSAK bank, pokoknya setiap industri ada PSAK-nya, gitu ya. Ada PSAK hutan, ada macam-macam. Dulu banyak sekali PSAK. Begitu diadopsi IFRS berbasis prinsipnya, tidak perlu jenis-jenis usahanya, lebih sederhana. Nah, nampaknya zakat kontemporer ini mengikuti rule base. Itu bagi yang belajar akuntansi yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dasar zakat kontemporer ini ada yang mengasumsikan berdasarkan zakat modal atau zakat pendapatan. Kita ambil contoh zakat profesi yang kontroversi sekarang, ya. Saya ingat betul awal muncul zakat profesi ini dari Bapak Profesor Dr. Amin Rais, mengusulkan zakat akuntan, pengacara, dokter itu jangan ditunggu setahun, ya. Dia harus dipotong zakatnya setiap kali terima. Maka dinisbahkan sama dengan pertanian. Pertanian itu setiap kali panen keluar zakatnya. Itu usulannya. Kemudian yang kedua, pertanian itu zakatnya 5% kalau mekanisasi ada kos, 10% kalau tidak ada kos. Prof. Amin Rais mengatakan ini tidak adil. Pendapatannya petani sedikit sekali, masa zakatnya 10%? Ya, dokter, pengacara, akuntan, pendapatannya besar sekali, masa 2,5%? Itu. Jadi memandang bahwa tarif zakat itu tidak adil, lalu muncullah usulan zakat profesi ini. Jangan disetahunkan, tapi setiap kali terima. Ya, setiap kali terima. Nah, kontroversinya di mana? Kontroversinya karena menyalahi atau tidak memenuhi syarat zakat harta, yaitu nisab dan haul. Nah, sekarang banyak Pemda mengeluarkan surat keputusan payroll, gaji ASN atau gaji pegawai itu dipotong setiap bulan untuk zakat profesi, ya, zakat profesi. Nah, karena kontroversi, akhirnya sebagian besar sekarang itu tidak mewajibkan lagi. Ya, bagi karyawan silakan, bagi yang tidak mau ya tidak apa-apa. Ya, artinya begitu, karena kontroversi. Karena tidak kuat akarnya, tidak kuat dalilnya. Tiba-tiba muncul itu. Nah, mari kita jelaskan dulu yang disepakati. Yang disepakati ini, kalau kita mau melihat keumumannya, ya keumumannya, ini keumuman asumsi
yang kita bangun untuk membangun keumuman. Yang pertama adalah jenis zakat, yang kedua adalah miqdar, artinya tarifnya, kemudian syarat zakat, yang keempat, yang ketiga, yang keempat adalah mustahil. Nah, jenis zakat, kita lihat jenis zakat ini: emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, peternakan, dikas. Ini zakat 5 poin ini berdasarkan bentuk. Ada bentuk emas, perak, uang, ada bentuk perdagangan, ada bentuk pertanian, peternakan, dan bentuk dikas. Nah sekarang, profesi yang diterima akuntan, pengacara, dokter, itu apa? Uang. Uang sudah ada aturan zakatnya di nomor 1 itu. Jadi kira-kira apa yang muncul di sini 1, 2, 3, 4, 5 ini yang tidak ada di sana? Semua sudah diatur di sana. Ya, semua sudah diatur. Investasi. Investasi apa? Bisa masuk perdagangan, bisa masuk pertanian, bisa masuk peternakan, bisa masuk dia nomor 1. Apalagi zakat perusahaan, ada perdagangan. Jadi tidak kuat. Semua sudah ada di sana. Nah itu contoh kelemahan zakat kontemporer. Dia muncul berdasarkan cara memperolehnya, bukan bentuknya, cara memperolehnya. Nanti muncul lagi zakat arisan. Ya, karena cara memperoleh uang lewat arisan, muncul lagi zakat arisan. Padahal yang diterima adalah uang juga. Uang sudah ada aturannya. Nanti ada zakat parkir, tukang parkir keluar zakatnya karena dia mendapat uang lewat parkir, jasa parkir. Padahal yang diterima adalah uang juga. Ya. Itu contoh. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat ini problem pertama ini, zakat perusahaan dan zakat profesi. Zakat profesi itu dianalogkan sama dengan pertanian. Berarti setiap kali panen. Padahal uang itu nanti dikeluarkan zakatnya kalau dimiliki selama setahun minimal. Periodisasinya tidak boleh berdasarkan saat diterima. Diterima itu dokter misalnya, bagaimana cara menghitung pendapatan dokter? Tiap pasien kan tidak ada periodisasinya. Dokter itu 1 bulan. Kalau ASN iya digaji bulanan. Tapi kalau dokter, pengacara itu berdasarkan klien misalnya. Jadi menjadi rancu. Ya setiap kali terima itu yang mana? Itu ketidakjelasannya. Nah kemudian yang kedua adalah nisab dan haul yang menggunakan pertanian. Ya, nisabnya menggunakan pertanian. Sebentar di slide terakhir beberapa pandangan tentang zakat profesi. Haulnya setiap panen. Nah ini menyalahi zakat uang tadi. Ya, haulnya uang itu setahun. Nisabnya itu adalah 20 dinar atau 200 dirham. Nah kalau menggunakan zakat pertanian, nisabnya 650 kg beras. Itu nisabnya. Yang diterima uang menggunakan nisab beras. Gitu ya? Menggunakan haul beras, haul pertanian. Tapi ketika mau dibayar zakatnya, kembali lagi ke 2,5%, bukan 5% atau 10%. Jadi campur aduk. Ya makanya kontroversi zakat profesi. Nah, termasuk zakat perusahaan. Bapak Ibu saya hormati. Jadi kontroversi yang pertama untuk zakat perusahaan adalah perusahaan itu objek zakat atau subjek zakat. Ya. Objek zakat, ya kan?
Tetapi treatmentnya itu keliru. Kenapa? Karena dia anggap perusahaan itu subjek zakat. Dia hanya objek. Misalnya nih, ada satu perusahaan, katakanlah zakatnya dihitung berdasarkan perolehan laba bersih. Ya, laba bersihnya katakanlah 200 juta. Laba bersih. Nah, nisabnya tadi zakat perdagangan, zakat perusahaan itu adalah sama dengan emas uang 20 dinar atau 200 dirham. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Kalau 85 gram emas dikali 1.500.000, pikir berapa itu? Ya 120 jutaan. Kira begitu ya. Jadi kalau laba perusahaan melampaui 120 juta, tiba-tiba langsung dikali 2,5%. Ini tidak tepat. Tidak tepatnya ada dua. Pertama, dia anggap perusahaan itu subjek zakat, padahal dia adalah objek. Maksudnya apa? Yang dikenai zakat itu bukan perusahaannya, tapi pemiliknya. Pemiliknya perusahaan itu ada 3. Jadi laba itu harus dibagi proporsional dulu, berdasarkan persentase modal masing-masing pemilik. Jadi pemilik yang 30% dapat laba sekian, yang 20% dapat sekian. Ini yang dihitung nanti individu-individu ini pemiliknya, karena itu yang subjek zakat. Dia pemilik barang ini yang namanya perusahaan. Jadi tidak boleh perusahaan langsung kali 2,5%. Dia hanya objek, dia bukan subjek. Itu yang keliru. Nah, jadi harus dikembalikan ke pemilik, karena belum tentu pemiliknya itu katakanlah sahamnya cuma 10%, tidak kena zakat. Dia cuma dapat laba sekian, kan gitu. Itu contoh kekeliruan. Ya. Nah, kekurangan yang kedua adalah berbasis laba. Ya, berbasis laba. Kan pendekatan untuk menghitung zakat perusahaan ada beberapa cara. Ada berbasis neraca, ada berbasis cash flow, ada berbasis modal, ada berbasis laba. Nah, kalau laba kurang tepat. Kenapa? Karena tidak semuanya pendapatan itu cash. Memang untung 200 juta, tapi dalam bentuk piutang 100 juta. Piutang itu tinggal sama orang lain, memang harta kita, tapi di luar kontrol kita. Makanya berdasarkan laba juga kurang tepat. Ya, apalagi beban itu ada accrual. Ya, ada accrual di situ. Misalnya penyusutan. Penyusutan itu tidak ada nilainya, tidak ada cashnya. Ya. Itu contoh. Nah, modal juga begitu, kurang tepat modal. Misalnya berapa modalnya perusahaan ini? Katakanlah 2 miliar. Beroperasi setahun menjadi 3 miliar. Ya, melampaui 85 gram emas, 120 juta. Berarti karena zakatnya 2,5%. Tidak tepat. Kenapa? Karena modal ini itu dialokasi menjadi modal kerja, modal investasi. Modal investasi itu seperti gedung, ya, perkantorannya, kemudian mobil operasionalnya, mesinnya, dan lain-lain, itu tidak kena zakat. Bukan objek zakat itu. Objek zakatnya hanya kasnya dan persediaannya. Kalau perusahaan dagang, persediaan dan kasnya. Berarti modal tadi ini tidak cocok langsung kali 2,5%. Sebagian di antara modal ini adalah barang atau objek yang tidak kena zakat. Ya, jadi mobil pribadi kita, Bapak Ibu, itu tidak kena zakat. Rumah yang kita tinggali tidak kena zakat. Ya. Pertanian, sawah tidak kena zakat. Yang kena hasilnya. Yang kena hasilnya. Nah, begitu. Jadi seluruh modal investasi yang menghasilkan itu tidak kena zakat. Sehingga pendekatan modal kurang tepat. Nah, yang mana yang tepat? Ya, menurut pemahaman kami yang tepat itu adalah berdasarkan aset lancar. Aset lancar itu harus disesuaikan. Karena aset lancar berdasarkan akuntansi kita sekarang ada juga tidak tepat.
harus dibersihkan dulu, ya, harus dibersihkan. Seperti misalnya supplies, itu kan aset lancar, itu tidak kena zakat aset supplies itu, ya. Jadi harus dibersihkan dulu aset lancar, lalu dikurangi utang lancar, utang yang jatuh tempo saat itu, yang seharusnya dibayar. Karena utang yang berjalan kan sudah dibayar. Ya, tiba-tiba tutup buku masih ada utang yang tersisa. Itu yang dikurangi. Bukan utang yang mau jatuh tempo, bukan. Ya, bukan dari utang jangka panjang lalu mau jatuh tempo dimasukkan ke utang lancar, bukan. Sisa utang yang seharusnya dibayar dikurangi itu. Nah, kalau masih ada lebihnya 120 juta, asumsi 85 gram emas kali 101.500.000, maka keluar zakatnya 2,5% kalau pemiliknya tunggal. Tapi kalau pemiliknya lebih dari 2, 3, dihitung dulu berdasarkan proporsi modalnya, baru dibagi. Ya, karena boleh jadi ada pemodal tidak kena zakat, ada pemodal kena zakat. Nah, ini kekeliruan kalau menggunakan pendekatan itu tadi, langsung zakat perusahaan. Ini zakat perusahaan yang menjadi kontroversi. Ya, menjadi kontroversi. Itu yang kedua. Kita lihat yang lain lagi. Nah, ini tadi saya jelaskan didasarkan pada bentuk. Ya, berdasarkan bentuk. Nah, sekarang zakat profesi, zakat kontemporer itu tidak jelas anunya, dasarnya. Tapi secara sederhana kita katakan bahwa berdasarkan cara memperolehnya. Ya, cara memperolehnya, berarti rule based. Nah, keumuman yang kedua berdasarkan tadi ini, miqdar, tarif. Nah, pakar yang mengatakan bahwa tarif zakat ini tidak adil, itu tidak punya dasar. Dia bilang, masa dokter penghasilannya ratusan juta per bulan cuma 2,5%, petani kasihan, ya, sawah tak ada hujan lagi, ya,